Bab 131, Taklukkan Seleb Taylor. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua berjubah hitam, wajah Aiden menunjukkan ekspresi berpikir. Pantas saja Caesar Lawrence begitu mementingkan perintah kenaikan, ternyata benda tersebut adalah sertifikat untuk memasuki gerbang abadi. Namun, bagaimana benda berharga seperti itu bisa jatuh ke tangan Mick? Mick mungkin tidak tahu pentingnya Ascension Order. Jika tidak, dia mungkin tidak akan membawanya. Jika ini masalahnya, apakah ada sekte abadi, yang tersembunyi jauh di dalam lembah berkabut? Pikiran Aiden berputar-putar di dalam hatinya, tetapi wajahnya tidak mengungkapkan apapun, dan dia bertanya dengan ringan, apakah yang disebut sekte abadi ini adalah nama kolektif untuk semua sekte budidaya terpencil? Mata lelaki tua berjubah hitam itu penuh dengan keterkejutan. Pemuda di depannya sepertinya hanya tahu sedikit tentang sekte abadi. Mungkinkah saya salah menebak bahwa dia bukanlah murid dari monster tua yang tersembunyi itu, tetapi hanya seorang kultivator biasa? Jika tidak, mengapa Anda tidak tahu apapun tentang dunia spiritual? Dia mempertimbangkan kata-katanya sejenak dan berkata, Guru abadi benar. Yang disebut sekte abadi hanyalah nama kolektif untuk sekte abadi yang tersembunyi ini. Perintah kenaikan abadi di tangan Anda juga harus dikeluarkan oleh sekte abadi tertentu di sekte abadi. Aiden mengangguk dengan tenang, dan tiba-tiba membawa perintah kenaikan abadi kepada lelaki tua berjubah hitam itu, dan bertanya, apakah kamu tahu dari sekte mana perintah kenaikan abadi ini? Orang tua berjubah hitam tersenyum pahit dan berkata, Tuan abadi bercanda. Yang saya tahu tentang sekte abadi berasal dari buku-buku kuno sekte yang tersisa. Saya belum pernah melihat Ordo Abadi ini. Bagaimana saya bisa tahu tentang Ordo Abadi ini? Sekte yang diwakili oleh Yang Mulia. Aiden tertegun sejenak dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Orang tua berjubah hitam itu masih berlevel rendah. Namun, dia mempelajari begitu banyak rahasia para pembudidaya abadi di bumi saat ini, yang dapat dianggap sebagai keuntungan. Orang tua berjubah hitam dengan hati-hati memandang Aiden, Tuan abadi, saya telah memberitahu Anda semua yang saya tahu, bisakah Anda melepaskan saya? Jangan khawatir, mulai sekarang, saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di Provinsi Houston bersama Anda. Meskipun Aiden terlihat lemah dan halus seperti siswa sekolah menengah, tekanan yang diberikan padanya terlalu besar. Bahkan ketika dia bertemu alam pengontrol dewa di tahap akhir, itu tidak terlalu menakutkan. Dia bisa merasakan pemuda ini bisa membunuhnya kapan saja jika dia mau. Jadi sekarang dia sangat khawatir. Melihat lelaki tua berjubah hitam yang gugup, Aiden tiba-tiba tertawa. Bolehkah saya mengetahui namamu? Orang tua berjubah hitam itu tertegun dan berkata dengan cepat, kembali ke guru abadi, nama keluarga saya Seleb dan nama saya Taylor. Seleb Taylor, Aiden tanpa sadar bergumam, lalu melihat wajah jahat lelaki tua itu, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Nama dan penampilan orang ini sangat bertolak belakang. Seleb Taylor tidak mengerti maksud Aiden. Dia khawatir dan bertanya dengan hati-hati, Tuan abadi, apakah ada yang salah dengan nama saya? Tidak masalah, Aiden tersenyum, itu nama yang sangat bagus. Yah, sangat cocok untukmu. Seleb Taylor tersenyum canggung, tentu saja mendengar ejekan dalam kata-kata Aiden, tetapi dia tidak berani marah, dia tersenyum meminta maaf dan bertanya, bolehkah saya pergi sekarang? Aiden meliriknya, dan sudut mulutnya melengkung, ayo pergi. Seleb Taylor kaget, pria sialan ini sangat menyesalinya. Aiden tidak peduli apa yang dia lakukan, cahaya aneh muncul di matanya, dan dia menunjuk alisnya dari jauh. Berdengung. Di tengah suara mendengung di kehampaan, segel yang rumit dan aneh tercetak di alis Seleb Taylor. Jimat ini disebut kontrol dewa, dan dirancang khusus untuk menangani jiwa lautan kesadaran manusia. Sekarang hidupmu ada di tanganku. Wajah Seleb Taylor jelek, dan dia merasakan kekuatan tak terlihat melayang seperti pedang tajam jauh di dalam pikirannya, dia yakin kekuatan itu bisa membunuhnya kapan saja. Wajahnya memerah dan putih, dan dia menatap Aiden dengan gigi terkatup, nak, kenapa kamu tidak jujur? Kamu bilang aku akan menjawab pertanyaanmu, jadi biarkan aku pergi. Aiden mencibir dan berkata dengan ringan, aku berjanji akan melepaskanmu setelah kamu menjawab pertanyaanku. Namun, ada syarat lain, jawabanmu memuaskanku, dan kemudian aku akan melepaskanmu, tetapi hasilnya jelas aku tidak puas. Wajah Seleb Taylor gelap, hidungnya hampir bengkok karena marah, napasnya cepat, dan dia mendengus, aku percaya padamu, idiot. Anda hanya tidak ingin melepaskan saya. Mengabaikan perilakunya, Aiden langsung berkata, saya kekurangan tenaga sekarang. Anda tinggal bersama saya selama 3 tahun untuk melindungi keluarga saya. Setelah 3 tahun, saya akan memberikan kebebasan Anda. Wajah Seleb Taylor sedikit berubah. 3 tahun bukanlah waktu yang lama atau singkat.
Namun, hidupnya sekarang berada di tangan orang lain, dan dia tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar. Dia mengertakkan gigi dan berkata, saya berjanji. Tetapi jika Anda melanjutkan jika kamu berani berbohong padaku, aku akan melawanmu bahkan jika aku mencoba meledakkan diriku sendiri. Aiden tersenyum tipis, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan berkata dengan tenang, aku, Emmanuel Palmer, belum sampai pada level menipumu, seorang biksu kecil yang mengendalikan dewa. Betapa sombongnya Tuan Abadi Emmanuelnya. Jika bukan karena dia tidak memiliki orang yang tepat di bawah komandonya, dan Isabella membutuhkan seseorang untuk melindunginya, mengapa seorang biksu kecil yang mengendalikan dewa membutuhkannya untuk menggunakan berarti seperti itu? Jangan khawatir, Aiden memandang Caleb Taylor dan berkata, ikuti saya, kamu tidak akan pernah menyesalinya. Saya berjanji, jika Anda berperilaku baik, setelah 3 tahun, saya tidak hanya akan memberi Anda kebebasan, tetapi juga membantu Anda menerobos apa yang disebut alam dewa. Wajah Caleb Taylor pada awalnya penuh dengan penghinaan, tetapi ketika dia mendengar kata alam dewa, matanya tiba-tiba bersinar. Apakah ini benar? Tentu saja benar, Aiden berkata dengan ringan. Dia dapat memaksa orang untuk menerobos kondisi transformasi sekarang. 3 tahun kemudian, bahkan jika ada kekurangan energi spiritual di bumi, dia pasti telah menembus kondisi bawaan. Dan bahkan mungkin untuk berhasil membangun fondasinya. Pada saat itu, dia dapat membantu orang menjadi dewa dengan mudah. Caleb Taylor masih penuh kegembiraan pada awalnya, tetapi setelah tenang, sebagian besar kegembiraan di hatinya tiba-tiba menghilang, dan dia mengira Aiden sedang mencoba membuat kue untuk dirinya sendiri. Alam ilahi. Itulah alam yang diimpikan oleh semua cultivator. Jika Grandmaster alam transformasi dan pengontrol dewa adalah legenda, maka alam ilahi adalah mitos. Mitologi abadi yang sejati, yang mengendarai angin sejauh 90.000 mil, melakukan perjalanan ke laut utara di langit yang gelap, mengangkat tangannya menjadi awan, dan menutupi tangannya hingga menjadi hujan. Eksistensi yang benar-benar tak terkalahkan. Silsilah seni bela diri, setelah alam transformasi, adalah alam dewa, sedangkan silsilah budidaya, setelah alam kendali dewa, disebut istana dewa. Dewa kekaisaran memadatkan kesadaran spiritual dan menempa jiwa, sedangkan di alam istana dewa, istana lumpur dibuka untuk menempa jiwa dewa. Kesatuan Palmerga dan manusia adalah istana dewa. Para biksu kuil telah menguasai kekuatan langit dan bumi yang sebenarnya, mampu menjungkirbalikkan gunung dan lautan hanya dengan mengangkat tangan, dan hidup ratusan tahun, bisa dikatakan sebagai sosok abadi sejati. Dia telah hidup di bidang ekonomi selama lebih dari 70 tahun, dan dia cukup beruntung untuk memasuki tahap awal kendali dewa, tetapi dia belum pernah melihat satupun biksu di alam dewa atau kuil. Bukan hanya dia, tetapi juga Grandmaster lain di Kerajaan Sundari belum pernah melihat penampakan alam dewa dan biksu kuil selama 100 tahun terakhir. Sosok abadi seperti itu benar-benar hidup dalam legenda. Sekarang, Aiden begitu kurang ajar sehingga dia akan membantunya menjadi dewa dalam 3 tahun, itu sungguh konyol. Bab 132, apakah aku membiarkanmu pergi? Wow, kue ini sungguh ilusi. Caleb Taylor mencibir di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan apa-apa, dia membungkuk dan berkata, terima kasih, Guru Abadi. Tetapi saya tidak ingin pergi ke alam dewa lagi. Saya akan puas jika saya bisa memasuki tahap akhir pengontrol alam dewa dalam kehidupan ini. Aiden hanya menatapnya dan tidak menjelaskan apapun. Peluang besar telah ditempatkan di hadapannya, itu tergantung apakah dia bisa memanfaatkannya. Villa setengah gunung. Sekelompok orang berkumpul, berbisik. Hei, katakan padaku, bisakah Aiden mengalahkan lelaki tua misterius itu? Aiden, seorang pria gemuk dengan telinga besar, berbisik. Orang tua itu seharusnya menjadi seorang master, kan? Namun, menurutku dia tidak bisa mengalahkan Aiden. Bagaimana lagi dia bisa melarikan diri? Mungkin lelaki tua itu sengaja menunjukkan kelemahannya. Seorang lelaki parubaya yang lebih tua mengerutkan kening dan menganalisis, tahukah Anda, siapa yang bisa menjadi ahli seni bela diri tanpa kartu truf? Meskipun Aiden kuat, dia terlalu muda dan terlalu muda lagi pula. Aku impulsif. Menurutku lelaki tua itu mungkin sengaja melarikan diri, lalu ingin mengambil keuntungan darinya dan memberinya pukulan fatal. Analisis Tuan Chang masuk akal. Jika Aiden benar-benar mati di tangan lelaki tua itu, kita mungkin punya kesempatan mendapatkan kembali 2 kali lipat uang kita. Seorang pemuda bermata sipit berkata sambil berpikir. Tidak jauh dari situ, Christian Smith mendengar kata-kata itu, dengan sedikit rasa jijik di bibirnya. Dia tahu kekuatan magis Aiden. Tidak peduli seberapa kuat lelaki tua berbaju hitam itu, apakah dia masih bisa dibandingkan dengan Tao Caesar Lawrence dari kuil awan putih. Bahkan Tao Caesar Lawrence dipenggal oleh Aiden, dan lelaki tua berbaju hitam itu mungkin juga tidak bisa melarikan diri. Ekspresi Aiden sedikit berubah, dan dia tiba-tiba menatap Christian Smith, dan dia terkekeh, Smith tua bagaimana menurutmu? Bisakah Aiden menang?
Christian Smith melirik semua orang dan berkata dengan tenang, ini wajar. Sihir Tuan Abadi Palmer begitu kuat sehingga kekalahan orang tua itu telah ditentukan sejak lama, dan sama sekali tidak ada peluang untuk kembali. Mata semua orang melebar ketika mendengar ini, dan mereka terdiam sejenak. Pria parubaya yang dikenal sebagai Tuan Chang mengerutkan kening dan berkata, Tuan Smith sangat percaya pada Tuan Palmer. Mungkinkah dia sudah melihatnya? Kekuatan supernatural Tuan Palmer. Mendengar ini, semua orang memandang Christian Smith. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Christian Smith menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, tahukah Anda, Caesar Lawrence, kuil awan putih abadi di Gunung Raven? Semua orang mengangguk tanpa sadar. Reputasi kuil awan putih yang abadi cukup besar di 3 kota, dan kebanyakan dari mereka pernah mendengarnya. Dia telah dibunuh oleh Tuan Palmer. Saya ada di tempat kejadian saat itu. Ledakan. Semua orang tertegun sejenak, dan kemudian wajah mereka penuh dengan keterkejutan, apakah Dewa Tua Kuil Awan Putih sudah mati? Bagaimana ini mungkin? Tuan Chang berkata dengan wajah penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan, Tuan Tua Kuil Awan Putih adalah makhluk abadi sejati di antara para dewa. Benar, tidak peduli betapa jahatnya Aiden, tidak mungkin dia bisa menjadi lawan dari penguasa lama Kuil Awan Putih. Smith tua, apakah kamu salah? Christian Smith menatap pria itu dengan dingin dan berkata, beritanya akan segera keluar. Jika Anda bertanya sedikit, Anda akan tahu apakah yang saya katakan itu benar atau salah. Setelah jeda, dia melanjutkan, ngomong-ngomong, Tuan Walsh dari keluarga Walsh di Akenia telah menerobos dan menjadi ahli transformasi, dan secara resmi menjadi guru abadi Palmer sebagai muridnya. Oke, itu saja untuk saat ini, untuk langkah selanjutnya. Saya yakin setiap orang dapat menimbang sesuatu dengan caranya sendiri. Semua orang saling memandang dengan bingung. Informasi yang diungkapkan Christian Smith saat ini sangat mengejutkan. Jika apa yang dia katakan benar, maka 3 kota di Muteburi, dan bahkan seluruh provinsi Houston, akan berubah karena pemuda itu. Untuk sesaat, ketika wajah beberapa pria fleksibel berubah, mereka sudah memikirkan bagaimana cara merangkul Aiden, orang kaya baru di Muteburi. Sisi lain. Wajah Sendauru jelek dan alisnya berkerut. Dia melirik Draco dan Zola yang berada di belakang Nico. Ekspresinya berubah. Akhirnya, dia melangkah mendekat. Nico. Paman Sen, Nico membungkuk sedikit. Sendauru memiliki senyum lembut di wajahnya dan berkata, bagaimana kabar Tuan Sanders akhir-akhir ini? Saya sudah lama tidak mengunjunginya. Jika Anda memiliki kesempatan di lain hari, Anda harus membawa saya menemui Tuan Sanders. Nico juga tersenyum dan berkata, Tuan Palmer telah menyembuhkan penyakit kakek yang membandel. Sekarang kakek dalam keadaan sehat. Saya tidak perlu mengkhawatirkan Paman Sen lagi. Mata Sen Rudao sedikit menyipit, bocah ini benar-benar berani menentangnya seperti ini. Dia memaksakan senyum dan berkata, sebaiknya begitu. Nico frustrasi, tapi dia tidak menyerah. Setelah jeda, dia tiba-tiba menoleh ke arah Isabella dan berkata dengan suara yang dalam, Nona Palmer, masalah ini sebenarnya adalah kesalahpahaman. Sen meminta maaf atas nama keluarga umum dan Nona Palmer. Selama Nona Palmer bersedia biarkan Nona Jones dan Draco pergi, saya akan melakukannya. Kondisi yang dijanjikan sebelumnya masih dihitung, bagaimana menurut Anda, Nona Palmer? Nona Palmer juga seorang pengusaha. Tentu saja, dia tahu bahwa lebih baik menyelesaikan musuh daripada mencari musuh. Hanya dengan bersikap ramah seseorang dapat menghasilkan uang. Nona Palmer, bukan. Wajah Isabella sedikit berubah, rasa dingin muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Sen, apakah Anda mengancam saya? Sendauru memandang Isabella tanpa ekspresi di wajahnya, dan setelah beberapa lama dia berkata dengan tenang, saya baru saja mengingatkan Nona Palmer, bagaimana kita bisa membicarakan ancaman. Pengusaha tentu ingin bersikap ramah untuk menghasilkan uang, dan menjaga antrean dalam segala hal sehingga mereka dapat bertemu satu sama lain dengan mudah di masa depan. Saya pikir inilah kebenaran yang harus dipahami Nona Palmer. Isabella menatapnya dengan dingin dan berkata, tentu saja saya memahami prinsip-prinsip ini, tapi jangan repot-repot mengajari saya, Tuan Sen, tentang urusan keluarga Palmer saya. Wajah Sen Rudao perlahan menjadi gelap, dan ketika dia hendak berbicara, Nico memblokirnya dengan wajah tanpa ekspresi. Jika Tuan Sen melakukan ini lagi, jangan salahkan saya karena telah menyinggung perasaannya. Kamu sangat baik, Saudara Sanders telah membesarkan seorang putra yang baik. Nico tampak acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Nafas Sendauru cepat, dan ada sedikit kemarahan di wajahnya, ketika matanya berkedip, dia melirik ke Cakrawala, dan ketika dia melihat Aiden belum kembali, dia segera mengambil keputusan. Dalam hal ini, Sen tidak punya pilihan selain menyinggung perasaan. Tangkap.
Mengikuti perintahnya, beberapa pria berbaju hitam yang telah bersiap di belakangnya segera bergegas menuju Nico dan keduanya. Wajah Nico dingin dan dia berkata dengan marah, beraninya kamu. Tapi sebelum dia bisa bergerak, terdengar suara tembakan pelan, dan moncong pistol hitam menempel di kepalanya. Seorang pria jangkung dengan kepala pendek berkata sambil tersenyum bercanda, Tuan Sanders, tolong jangan bergerak. Senjataku bisa meledak dengan mudah. Isabella memegangi kerak guntur dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan mundur berulang kali, tetapi pria berbaju hitam mengabaikannya dan bergegas menuju Draco dan Zola. Ketika Zola dan Draco melihat ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi gembira, tetapi sebelum kegembiraan di wajah mereka mengeras, sebuah suara dengan niat membunuh yang dingin tiba-tiba datang. Pengadilan kematian. Segera setelah itu, tawa aneh terdengar. Tuan Abadi Palmer, harap tenang dan serahkan aneka ikan ini kepadaku. Panggilan. Di mata semua orang yang terkejut, kabut hitam tiba-tiba muncul, langsung menutupi pengawal yang ketakutan dengan pakaian hitam. Diiringi dengan serangkaian jeritan yang sangat menyedihkan, dalam sekejap, kabut hitam berubah menjadi sosok seorang lelaki tua, dan 5 atau 6 pengawal berpakaian hitam telah berubah menjadi tumpukan tulang, sungguh mengejutkan. Wajah Sendauru tiba-tiba menjadi pucat, dia menatap Caleb Taylor, dan berkata dengan suara gemetar, kamu. Siapa aku? Caleb Taylor tersenyum menghina dan berkata, saya telah mengikuti guru abadi Palmer sekarang. Jika Anda tidak ingin mati, keluar dari sini. Sendauru bernapas dengan cepat, wajahnya berubah drastis, dia mengertakkan gigi, dan hendak berbalik dan pergi, ketika dia melihat sesosok tubuh berjalan perlahan. Apakah aku membiarkanmu pergi? Bab 133, Pemerasan. Saat dia mendengar suara ini, tubuh Sendauru tiba-tiba menegang, tanpa sadar dia menoleh ke arah Aiden, menarik napas dalam-dalam dan mendengus, apakah kamu masih ingin mempertahankanku? Di kejauhan, Aiden dan yang lainnya memandang Aiden, apakah dia benar-benar berani mengambil tindakan terhadap Sendauru? Anda harus tahu bahwa Sendauru tidak sebanding dengan White, belum lagi kelompok Tao-nya dan koneksi mengerikan yang telah dia kumpulkan selama lebih dari 10 tahun, keluarga Duan di belakangnya bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Meskipun Aiden adalah ahli bela diri dan kekuatannya tidak lemah, anggota keluarga Duan tidak hanya ahli bela diri, tetapi juga master nomor 1 di Provinsi Houston. Meskipun Aiden kuat, dia jelas bukan lawannya. Di bawah tatapan semua orang, Aiden berdiri dengan tangan di belakang dan berjalan perlahan, tampak sangat lambat, tetapi seolah-olah dia menyusut 1 inci, dalam sekejap, dia berjalan ke arah Sendauru dan berkata dengan tenang. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Mata Sendauru menegang dalam sekejap. Melihat Aiden dengan ekspresi acuh tak acuh, dia menyadari niat membunuh dalam dirinya dan akhirnya merasakan rasa takut di hatinya. Pemuda ini hanyalah orang gila yang melanggar hukum. Wajahnya berubah drastis, dan meskipun matanya tidak mau, dia mengertakkan gigi dan membungkuk, Tuan Palmer, tenanglah, Senlah yang tersinggung kali ini. Saya tidak akan lagi ikut campur dalam urusan White. Ketika Draco dan Zola melihat ini, wajah mereka pucat, dan mereka meraung dan berjuang mati-matian menuju Sendauru, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari pengekangan yang dilakukan oleh Aiden. Wajah Sendauru muram, dan dia berdiri di sana, memandangi hidung dan hatinya, seolah dia tidak melihat keduanya. Ketika Christian Smith, Aiden dan yang lainnya melihat ini, mata mereka penuh dengan kerumitan dan emosi. Bahkan Sendauru, buaya raksasa di selatan Sungai Yangtze, telah menyerah di depan Aiden, siapa lagi di 3 kota Muteburi yang bisa mengendalikannya di masa depan. Jika tidak ada kecelakaan, orang di Muteburi ini mungkin harus mengubah nama belakangnya menjadi Palmer di masa depan. Aiden memandang Sendauru dengan ringan dan berkata, minta maaf pada kakakku. Wajah Sendauru muram, dia tidak mengatakan apa-apa, dan langsung membungkuk kepada Isabella dan berkata, Nona Palmer, kali ini Sen yang salah. Tolong jangan salahkan Nona Palmer. Isabella memandang Sendauru yang menundukkan kepalanya padanya, menarik napas dalam-dalam, Tuan Sen, sama-sama. Setelah melakukan semua ini, Sendauru mendongak tanpa ekspresi dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Palmer, bolehkah saya pergi sekarang? Aiden menyipitkan matanya sedikit, Sendauru ini memang berkarakter, mampu membungkuk dan meregangkan tubuh, serta pandai bersabar. Kebanyakan orang benar-benar tidak berani menyinggung orang yang begitu kejam. Namun, bagaimana dia, Aiden, bisa menjadi orang biasa? Di matanya, Sendauru hanyalah seekor semut yang lebih kuat, sekuat apapun dia akan dihancurkan sampai mati dengan mengangkat tangannya. Jika dia benar-benar berani memprovokasi dia lagi, maka dia tidak akan keberatan membunuh mantan orang terkaya di Muteburi.
Melihat Aiden tidak berbicara lama, Sen Daoru sedikit mengernyit dan hendak berbicara ketika dia melihat Aiden dengan malas berkata, Tuan Sen, tunggu sebentar. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda secara pribadi mensponsori farmasi lebah hijau milik saudara perempuan saya seharga $1 miliar. Apakah Tuan Sen masih ingat? Apa maksudmu? Itu cukup menarik, Aiden berkata dengan ringan, tinggalkan saja miliaran ini dan kamu bisa pergi. Wajah Sen Daoru langsung menjadi sangat muram, dia menatap Aiden dan berkata dengan marah, Aiden, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Houston yang dapat mengendalikanmu? Jika kamu hanya ingin memiliki serigala putih, aku ingin 1 miliar, dan kamu tidak takut nafsu makanmu akan membuatmu kewalahan. Aiden meliriknya dan berkata, itu hanya 1 miliar. Apakah Tuan Sen merasa hidupnya tidak bernilai 1 miliar? Nafas Sen Rudao cepat dan wajahnya pucat. Dia menatap Aiden selama setengah menit sebelum mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu benar-benar akan menjadi musuhku sepenuhnya? Menjadi musuhmu. Aiden mencibir dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhku. Sen Rudao tertawa dengan marah, wajahnya sangat dingin, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan cek dari tangannya dan menandatanganinya. Ini cek kasir dari HSBC. Karena beberapa batasan khusus, saya hanya dapat menarik sisa 500 juta paling banyak. Ketika saya kembali, itu akan dibayarkan ke tagihan Green Bee Pharmaceutical dalam bentuk rekening. Aiden mengambil cek itu dan melihatnya, tetapi hanya melihat serangkaian angka 0, dia tidak memperhatikan dan menyerahkannya dengan santai kepada Isabella yang tertegun. Tuan Sen ceria sekali. Jika ada kesempatan di masa depan, saya harap kita bisa bekerja sama lagi. Baiklah, jangan lupakan 500 juta itu, Tuan Sen. Wajah Sen Daoru menjadi dingin dan dia berbalik untuk pergi, dia takut jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, dia akan menderita pendarahan internal. Ketika semua orang melihat operasi sengit Aiden dan saling memandang, mereka tiba-tiba merasakan deja vu. Namun, sebelumnya mereka berinisiatif mengeluarkan uang untuk membeli perdamaian guna meredakan amarah Aiden, namun kali ini Aiden lah yang berinisiatif untuk menipunya. Terlebih lagi, dilihat dari metodenya, dia nampaknya sangat ahli, mungkinkah dia sudah sering melakukan ini sebelumnya? Aiden dan orang-orang besar lainnya yang memahami hitam dan putih memandang Aiden dengan kagum, dan mereka sangat bersemangat. Ini sungguh luar biasa, pemerasan senilai $1 miliar. Mengingat kembali apa yang mereka lakukan sebelumnya, itu seperti anak-anak bermain rumah-rumahan, tidak layak untuk disebutkan. Namun, ada beberapa orang parubaya yang mengetahui karakter Sen Daoru, tetapi mereka sedikit menggelengkan kepala saat ini. Sen Daoru ini bukanlah seseorang yang bisa ditipu begitu saja. Kali ini, Aiden menyinggung pihak lain sampai mati, yang mungkin bukan hal yang baik. Nico juga memandang Aiden dengan kagum. Di seluruh provinsi Houston, satu-satunya orang galak yang berani memukul Sen Dao seperti penipu adalah gurunya, bukan? Untuk balas dendam, gurunya bahkan membunuh Dao Caesar Lawrence dari kuil awan putih, bagaimana dia bisa takut pada pengusaha biasa? Yang dari keluarga Duan lebih merepotkan, tapi Nico percaya pada Aiden. Isabella tanpa sadar melihat punggung Sen Daoru yang menghilang dan ragu-ragu, adik, bukankah ini baik untuk kita? Sen Daoru, kamu bukanlah kucing atau anak anjing yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Aiden tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh, kakak, jangan khawatir, saya bahkan tidak takut dengan keluarga Wang di Hong Kong, mengapa saya harus takut pada Sen Daoru? Isabella sedikit bingung. Ketika dia sadar, dia berkata dengan terkejut, keluarga Wang di Pulau Hong Kong. Apakah kamu memeras keluarga Wang? Aiden tersenyum pahit, apa itu, pemerasan? Ketika saya di Akenia, saya menyelamatkan nyawa putri tertua keluarga Wang di Hong Kong. Untuk membalas budi saya, dia berjanji memberi saya 100 juta. Bagaimana bisa ini dianggap pemerasan? Wajah cantik Isabella kusam. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Aiden tidak melakukan apapun selain memeras lebih dari 1 miliar. Di kejauhan, Christian Smith, Aiden dan yang lainnya mendengarkan dengan cermat, ekspresi mereka menjadi lebih menarik. Pria ini memang abdi Tuhan. Beraninya dia mencoba merampok putri tertua keluarga Wang di Hong Kong. Memikirkan diri mereka sendiri lagi, mereka tiba-tiba merasa jauh lebih baik, total uang yang mereka bayarkan hanya 1 hingga 200 juta. Caleb Taylor, yang berdiri dengan tangan di belakang Aiden tanpa berbicara, tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Tuan Palmer, berdasarkan pemahaman saya tentang Sen Rudao, orang ini mungkin tidak dengan patuh membayar sisa uangnya. Aiden tersenyum ringan dan tidak peduli. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa gagal membayar utang Aidenku. Caleb Taylor mengangguk dan berhenti berbicara, tetapi diam-diam berduka atas Sen Rudao di dalam hatinya.
Siapa yang bisa diajak main-main oleh orang ini? Mengapa dia mengambil inisiatif untuk mengacaukan bintang jahat ini? Namun ketika dia mengira apa yang terjadi padanya semua karena Shen Daoru, dia langsung merasa benci pada Shen Rudao. Guru, dia, kata Nico dengan kebingungan di wajahnya. Aiden tersenyum ringan dan berkata, Tuan Taylor akan mengikuti saya berlatih mulai sekarang. Nico tercengang. Aiden terus memperkenalkan, ini adalah murid tertua saya yang terdaftar, Nico, yang sedang dalam tahap awal pengembangan kekuatan batin. Ngomong-ngomong, saya juga memiliki murid kedua yang sedang dalam tahap awal transformasi dan sekarang di Akenia. Sekarang, kamu akan mengikutiku sebagai murid tertua terlebih dahulu, bertanggung jawab untuk melindungi kakakku untuk saat ini. Ekspresi Caleb Taylor tetap tidak berubah, tetapi hatinya terkejut. Aiden sebenarnya memiliki murid dari Grandmaster Alam Transformasi. Dia langsung menekan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan hormat, ya. Tidak jauh dari situ, semua orang terkejut lagi. Mereka memandang Aiden dengan semakin kagum di mata mereka. Kekuatan magis Caleb Taylor terlihat jelas bagi semua orang, tetapi sekarang dia masih ditundukkan oleh Aiden. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Aiden kekuatan magis sangat besar. Terlebih lagi, bukankah Aiden memiliki master tingkat master lain di bawah komandonya? Mutaburi ini, saya khawatir nama belakangnya akan menjadi Palmer di masa depan. Bab 134, Badai sedang terjadi. Pada pertengahan Mei tahun 2018, serangkaian peristiwa besar terjadi di 3 kota Jianglin dan Tan yang mengejutkan seluruh provinsi Houston. Pada tanggal 15 Mei di kuil awan putih di Gunung Raven, Akenia, guru kuil tua Tao Caesar Lawrence tiba-tiba meninggal dunia. Pada hari ini, lonceng duka kuil awan putih berbunyi dan pegunungan ditutupi dengan sutra. Kemudian semua diaken dan penatua mengumumkan bahwa kuil awan putih akan ditutup selama 1 tahun dan provinsi Houston akan merevisi undang-undangnya. Dunia sedang gempar. Pada hari yang sama, Stephen Walsh, kepala keluarga Walsh, mengumumkan bahwa ia telah menjadi ahli transformasi dan masuk dalam daftar Grandmaster di Sundari. Dunia seni bela diri di selatan sungai yang terkejut. Semua keluarga besar datang untuk melihat upacara tersebut. Untuk sementara waktu, keluarga Walsh memiliki momentum yang tak tertandingi. Kepala keluarga Daun di Berlin, yang hampir setenar Stephen Walsh, Leopold Daun, yang dikenal sebagai kera berlengan 8, tiba-tiba mengumumkan kematiannya yang mendadak. Sekolah seni bela diri keluarga Daun ditutup satu demi satu. Keluarga Daun, yang dulunya makmur, runtuh dalam semalam, dan hanya dapat mengandalkan beberapa keluarga Daun, dan anggota keluarga langsung hampir tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri. Untuk sesaat, orang-orang besar di Akenia dan Berlin panik. Semua orang tahu tentang dendam antara keluarga Daun dan keluarga Walsh. Leopold ini tiba-tiba mati mendadak. Siapa yang berani mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Walsh? Dulu, beberapa orang yang dekat dengan keluarga Daun tak segan-segan memeluk paha keluarga Walsh kali ini, kehangatan masyarakat bisa diketahui secara sekilas. Tanggal 16 Mei. Putra tertua dari keluarga White Mutaburi, Draco White, dan ibunya, ketua grup regen, Zola, terlibat dalam kecelakaan mobil saat mengemudi. Salah satu dari mereka meninggal dan yang lainnya terluka parah. Wakil wali kota Mutaburi, Das White, menjadi marah dan mengerahkan polisi kota untuk menangkap pengemudi tersebut. Namun, mereka akhirnya menangkap seorang gangster di bawah pimpinan Ike Bravo. Pada hari yang sama, Changbei Pharmaceutical, Legend Industrial, Huiseng Real Estate, Tianhuang Entertainment dan perusahaan bintang lainnya di 3 kota di Mutaburi menandatangani perjanjian kerjasama strategis dengan Green Bee Biopharmaceutical yang kurang dikenal. Pada saat yang sama, Green Bee Pharmaceutical mengumumkan pembiayaan sebesar 1 miliar untuk sepenuhnya memperluas skala perusahaan dan berencana meluncurkan cairan kehidupan generasi pertama. Untuk sementara waktu, Green Bee Pharmaceutical langsung menjadi bisnis kecil di ambang kebangkrutan dan menjadi perusahaan bintang yang banyak dicari oleh media besar di Mutaburi. Selanjutnya, nama Isabella juga menjadi berita utama berita keuangan dan surat kabar malam Mutaburi. Green Bee Pharmaceutical dan Liquid of Life menjadi terkenal. Karyawan yang sebelumnya beralih pekerjaan dari Green Bee Pharmaceutical tampak linglung, merasa tertekan dan sangat menyesal. Dan berita ini hanya mengejutkan mereka yang berada di puncak Mutaburi, seperti orang biasa, tetapi mereka hanya menonton kesenangan saat ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa Mutaburi telah berubah total saat ini. Tepat ketika dunia luar sedang bergejolak, Aiden akhirnya punya waktu di Maya Mountain Villa. Berkat usaha Melissa, kini hanya tersisa 2 penghuni di beberapa villa di puncak Gunung Maya. Salah satunya adalah saudara perempuan dan laki-laki Aiden, dan yang lainnya adalah Melissa. Namun, Melissa ditakdirkan untuk tidak tinggal lama di sini. Kematian Ender dan Ariana Cliff akhirnya diketahui oleh kedua keluarga. Tak disangka, kedua keluarga tidak menjadi geram, melainkan memilih diam dalam pemahaman diam-diam.
Namun, Melissa memahami bahwa semakin sering hal ini terjadi, ini membuktikan bahwa keluarga Palmer, keluarga Cliff di ibu kota, dan keluarga plutokrat di balik makhluk surgawi sedang merencanakan niat membunuh. Yang terpenting bagi keluarga bangsawan ini adalah wajah mereka. Kali ini Aiden tidak hanya menamparkan wajah mereka, tapi juga membunuh keturunan langsung mereka. Perseteruan ini tidak akan pernah berakhir. Benar saja, keluarga Wang datang untuk memaksa Melissa kembali ke South Island keesokan harinya. Setelah mendengar berita tersebut, Aiden terdiam beberapa saat, namun tidak memikirkannya lagi. Pada hari ini, Aiden duduk bersila di atap gedung, dikelilingi kabut putih, seperti makhluk abadi. Nico telah kembali ke keluarga Sanders saat ini, hanya Isabella dan kera guntur yang tersisa di atap, dan Caleb Taylor juga sedang berlatih di halaman belakang. Menarik napas dalam-dalam, setelah menyelesaikan latihannya, Aiden memandang Isabella dengan mata membara, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kakak, mengapa kamu menatapku seperti ini? Apakah wajahku masih memiliki bunga?" Isabella meludah dengan lembut, "Anak nakal, kamu semakin tebal." Setelah jeda, ada sedikit keraguan di wajahnya, dan dia berkata, "Aiden, keterampilan apa yang kamu latih? Mengapa kamu begitu kuat?" Dia tahu di dalam hatinya bahwa Green Bee Pharmaceutical mampu membalikkan krisis saat ini, dan para bos besar di Muteburi, termasuk Sendaoru, mampu menundukkan kepala, semua karena kemampuan ajaib dari adik laki-lakinya. Melihat Isabella berinisiatif untuk bertanya, Aiden menarik napas dalam-dalam, seolah dia telah membuat keputusan, dan berkata, "Kakak, bisakah kamu ingat, saya sudah bilang sebelumnya bahwa saya adalah seorang kultivator abadi." Isabella mengangguk tanpa sadar. Aiden terlihat serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Menurut ideku, aku ingin menerobos ke alam bawaan, memurnikan tungku pil pembersih sumsum, dan kemudian membersihkan rambutmu secara menyeluruh dan memotong sumsummu, saudari, sebelumnya membiarkanmu memulai jalan mengembangkan keabadian. Tapi sekarang tampaknya rencana ini harus ditingkatkan. Saya mendapat kabar, meskipun tidak ada sekte budidaya abadi ortodoks di bumi saat ini, masih ada sekte tersembunyi di pegunungan yang dalam dan tanah yang diberkati. Dan ada juga pejuang sekte sekuler. Meskipun saya tidak takut pada mereka, tetapi Anda, saudariku sayang, saat aku bertemu orang-orang ini, aku tidak punya kekuatan untuk melawan." Isabella sedikit mengernyit dan mengangguk, seperti kali ini, jika bukan karena Aiden dan jimat giok, dia akan mati. Dia menegakkan wajahnya, menatap Aiden dan berkata, "Kalau begitu, maksudmu membiarkanku menjadi pembudidaya abadi, sekarang?" Aiden tampak serius dan mengangguk. Wajah Isabella memerah karena kegembiraan dan dia berkata dengan tidak percaya, "Apakah ini benar? Bisakah saya juga menjadi seorang kultivator abadi dan menjadi sekuat Anda?" Melihat Isabella begitu bersemangat, senyuman muncul di wajah Aiden dan dia berkata dengan bangga, "Tentu saja. Mungkin sulit bagi sekte tersembunyi di bumi untuk mengizinkan orang biasa masuk ke sekte abadi, tapi tidak sulit bagi saudaramu dan aku." Isabella memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan penuh semangat, "Berhentilah menyombongkan diri. Cepat ajari aku." Aiden terkekeh dan menarik napas sedikit, "Kak, kamu sudah siap, tetap fokus." Isabella duduk bersila dengan sopan, menahan kegembiraannya, menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu berbicara perlahan. "Saya siap, mari kita mulai." "Bersiaplah." Saat jejak tangan Aiden berubah, barisan pengumpul roh di sekitar villa mulai menderu, dan aliran energi spiritual yang kaya secara paksa ditanamkan ke dalam tubuh Isabella, membantunya membentuk jalur spiritualnya. Di halaman belakang, Caleb Taylor, yang sedang duduk bersila dan asyik dalam latihan energi spiritual dengan wajah penuh mabuk, merasakan kerusuhan energi spiritual di sekitarnya, dan tanpa sadar memandang Aiden dan Isabella di atap dengan kaget. Pusaran spiritual ini, dia bergumam kaget. Memikirkan tentang kultivasinya, energi spiritual langit dan bumi sangat tipis sehingga dia tidak dapat menyerap banyak energi spiritual dalam sehari semalam, tetapi hari ini dia melihat seseorang menggunakan pusaran energi spiritual untuk membantu orang membentuk basis Tao. Wajah Caleb Taylor penuh dengan emosi, saat ini dia tidak lagi merasa tidak puas mengikuti Aiden, bahkan dia merasa sedikit bahagia di dalam hatinya. Formasi pengumpulan roh ini hanyalah sebuah metode abadi untuk merebut energi spiritual langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Dia belum pernah melihat formasi seperti itu di buku-buku kuno sekte tersebut, tetapi sekarang dia telah melihatnya di bawah tangan Aiden, dan bukan hanya dia yang melihatnya, dia benar-benar berlatih dalam formasi pengumpulan roh yang hebat ini. Perasaan menyegarkan karena terbungkus energi spiritual membuatnya benar-benar mabuk. Sekarang bahkan jika Aiden mengusirnya, dia tidak akan pergi. Dia punya paha ini. Saat Aiden membantu Isabella melewati ambang latihan spiritual, keluarga umum Muteburi mengalami depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah villa, berjalanlah di sepanjang jalan berbatu yang tenang selama kurang dari 5 menit, dan Anda akan melihat halaman yang tenang.
Ada sepetak sayuran hijau yang tumbuh di halaman kecil, yang tumbuh dengan baik. Seorang lelaki tua dengan gaun kain kasar sedang duduk di kepala tempat tidur sayur, merokok sebatang rokok kering. Dia telah berada di bawah darurat militer selama lebih dari 10 tahun, dan hari ini adalah pertama kalinya dia merokok. Mencicit. Pintu kayu halaman kecil dibuka, dan seorang pria parubaya jangkung berjalan mendekat. Itu adalah Das White. Saat ini, mata Das White cekung, matanya merah, rambutnya acak-acakan, dan bau asap rokok. Dia terlihat sangat jorok dan malu. Sulit membayangkan wakil wali kota Muteburi benar-benar bisa melakukannya. Ini hanya dalam beberapa hari. Menjadi seperti ini. Orang tua itu meletakkan kantung di bawah matanya, meliriknya, tiba-tiba menghela nafas, dan bertanya, "Sudahkah kamu memutuskan?" Kebencian di mata Das membara seperti api yang berkobar, dan suaranya serak saat dia berbicara. Diputuskan. Bab 135, Kartu Truf Terakhir Keluarga White. Orang tua itu sama sekali tidak terkejut dengan jawaban Das White. Keluarga White menderita kerugian yang begitu besar kali ini. Cucu satu-satunya yang berharga meninggal, dan menantu perempuannya terluka parah dan menjadi koma. Bagaimana mereka bisa menelan nafas lega ini? Sulit membayangkan seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun akan berakhir dalam situasi ini setelah melakukan begitu banyak kerugian terhadap keluarganya. Namun lelaki tua itu paham bahwa energi pemuda itu tidak bisa diukur dari usianya. Bahkan teman lamanya jatuh ke tangan pemuda itu, bagaimana dia berani membencinya? Untungnya, putranya belum kehilangan darah terakhirnya. Sekarang dia telah mencapai titik ini, mengapa tidak melawan seluruh keluarga pada umumnya? Sekarang kamu sudah memutuskan, ayo kita lakukan. Tidak ada gelombang dalam suara lelaki tua itu, tetapi nadanya sangat dingin. Meski keluarga Waiteku bukan keluarga terkenal, namun tetap bisa dianggap bergengsi. Jika seseorang membunuh keturunan Waiteku, tidak peduli siapa dia, keluarga Waiteku akan membuatnya membayar dengan darahnya meskipun dia bertarung sampai titik darah terakhir. Das White menarik napas dalam-dalam, menatap lelaki tua itu untuk waktu yang lama, lalu mengertakkan gigi dan berkata, "Saya telah mengetahui bahwa binatang kecil itu memang memiliki kekuatan seorang master. Selain itu, dia juga menaklukkan sifat misterius Sendaoru. Penjaga, hanya mengandalkan kekuatan keluarga kita secara umum, saya khawatir akan sulit untuk bersaing dengannya." Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Aiden telah menjadi lebih dewasa sekarang, dan White bukanlah tandingannya. Secercah cahaya tiba-tiba muncul di bawah kelopak mata lelaki tua itu yang terkulai, dan dia tersenyum dan berkata, "Tuan muda. Benar saja, kamu memiliki modal yang sombong." Namun, dia berhenti sejenak, dan niat membunuh yang dingin muncul di wajahnya. Tidak ada yang hilang di dunia ini, kecuali kejeniusan arogan seperti ini. Mendengar ini, mata Das White dipenuhi dengan keterkejutan. "Ayah, apakah kamu sudah punya ide?" Lelaki tua itu mengangkat kelopak matanya dan melirik ke arahnya, jejak kekecewaan melintas di kedalaman matanya. Putranya sepertinya memiliki keluarga kaya, namun nyatanya dia cukup sombong dan tidak cukup bertoleransi. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Draco memprovokasi orang jahat itu dengan sembarangan anak muda. Fakta bahwa keluarga White telah mencapai titik ini tidak terlepas dari kepribadian dan metode pendidikan Das White dan Zola yang kuat dan mendominasi. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Orang tua itu menutup matanya sedikit, dan ketika dia membukanya lagi, ada tatapan yang dalam di matanya, dan dia berkata, anak laki-laki dari keluarga Palmer itu memiliki temperamen yang dingin dan mendominasi. Dia pasti memiliki banyak musuh. Terlebih lagi, menurut intelijen, dia bahkan menghubungkan tuan muda dari keluarga Palmer di ibu kota. Dia juga membunuh putri keluarga Cliff. Akankah keluarga Palmer dan Cliff melepaskannya? Musuh dari musuhku adalah temanku. Karena sulit bagi keluarga kita untuk menghadapinya, ayo bersatu. Jika lelaki tua itu tidak mempercayainya, maka Aiden memiliki 3 kepala dan 6 tangan dan dapat menghadapinya banyak orang. Das White sedikit mengernyit dan berkata, saya mengerti maksud Anda, dan saya telah memikirkannya. Namun, kejadian ini semua disebabkan oleh saya yang memimpin keluarga White. Orang-orang dari keluarga Palmer, Cliff dan makhluk surgawi akan marah kepada kami. Titik. Ketika saya takut sudah waktunya mencuri ayam tetapi kehilangan nasinya. Kamu bisa memikirkan level ini, itu tidak buruk. Orang tua itu mendengus, matanya yang keruh penuh dengan niat membunuh, tetapi dia melanjutkan, tapi, pikirkanlah secara mendalam. Dibandingkan dengan kami, keluarga Cliff dan Palmer juga punya dewa dan makhluk. Siapa yang paling kamu benci? Aiden. Selama kita bisa membantu mereka menyingkirkan Aiden, mereka pasti tidak akan keberatan bekerja sama dengan kita. Secercah cahaya melintas di mata Das White, dia menarik napas dalam-dalam, membungkuk dan berkata, terima kasih, ayah, atas nasihatnya. Saya mengerti apa yang harus dilakukan.
Setelah itu, dia berbalik dan bersiap untuk keluar dari pintu. Orang tua itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak, "Apa yang kamu mengerti?" Das menghentikan langkahnya, wajahnya penuh keraguan. Orang tua itu memelototinya dengan kebencian dan menghela nafas, "Apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu keluarga Palmer? Apakah keluarga Cliff dan para caebol makhluk surgawi begitu mudah untuk dihadapi? Draco sudah pernah menggunakan mereka sebagai senjata. Jika kamu tidak menggunakan kartu trufmu kali ini dan menyerang mereka begitu gegabah, kamu tidak akan dimakan hidup-hidup. Bagaimana mereka bisa memperhatikanmu lagi?" Wajah Das White membeku, dan dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita bahkan telah menggunakan 2 kartu truf kita, Tuan Zhou dan Sendaoru." Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti berbicara. Dia mengeluarkan catatan dari tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah guru asing yang saya temui di Burma ketika saya masih muda. Saya memiliki persahabatan dengannya, tolong minta dia datang ke Muteburi. Ingat, ini adalah kartu truf terakhir keluargaku. Jika kita gagal lagi, keluarga kita tidak akan punya harapan sama sekali." Wajah Das White serius, dia mengambil catatan itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya mengerti. Pergi." Setelah lelaki tua itu mengatakan ini, dia tiba-tiba terlihat jauh lebih tua. Dia menutup matanya dan melambai dengan lemah. Wajah Das White tegas dan dia mengangguk. Saat dia berbalik, dia mendengar suara lelaki tua itu datang lagi. "Ngomong-ngomong, bukankah Tuan Palmer memiliki hubungan sumpah dengan keluarga Sanders? Sekarang Tuan Sanders telah dipaksa menemui jalan buntu oleh keluarga Song lagi, mari kita mulai dengan keluarga Sanders kali ini." "Aku mengerti. Aku akan segera mengunjungi orang dari keluarga Song." "Teruskan." Setelah Das pergi, lelaki tua itu duduk di atas tempat tidur sayur, matanya terganggu. Apakah keluarga White punya peluang untuk menang kali ini? Akhirnya, dia menghela nafas pelan, bangkit dan berjalan menuju rumah kayu itu, merasa sangat kesepian. Halaman keluarga Sanders. Lucas, yang mengenakan setelan tang putih, berdiri dengan tangan di belakang tangan, menatap pemuda berambut panjang di depannya dengan ekspresi muram. "Pak Tua Sanders, jangan menatapku." Pemuda berambut panjang itu melemparkan tiang berwarna merah darah di tangannya ke atas meja batu dan berkata dengan sinis, "Pos hidup dan mati ini telah dipasang. Kamu akan melakukannya, datanglah jika kamu menerimanya, atau kamu akan menerimanya jika tidak. Ayo. Kalau tidak, ketika ayah majikanku bunuh diri dan datang ke pintu, cek-cek, maka keluarga Sanders akan benar-benar berdarah seperti sungai." "Charlie, kamu mencari kematian." Sebelum Lucas bisa bergerak, Nico, yang berdiri di belakangnya, meninju dengan amarah di wajahnya. Ekspresi Lucas berubah drastis. "Nico, jangan impulsif." Tapi kata-katanya masih terlambat. Nico telah berubah menjadi bayangan, mendekati pemuda berambut panjang itu dalam sekejap, dan meninju. Swoosh! Pukulan ini sangat kuat sehingga bahkan master kekuatan internal tingkat menengah tidak berani meremehkannya. Tapi ada sedikit sarkasme di wajah pemuda berambut panjang itu, dan dia tidak mengelak, dia mengangkat tangannya untuk dengan mudah menyegel tinju Nico. "Beraninya kamu, pecundang sepertimu, mengambil tindakan terhadapku. Keluar dari sini." Saat dia berteriak dengan marah, wajah Nico berubah drastis dan dia tidak punya waktu untuk menghunus pedangnya. Ketika tinju besar mendekat dan mendekat di depannya, pikirannya meraung, penglihatannya menjadi hitam, dan dia pingsan dalam sekejap. Ledakan. Tubuh Nico terhempas ke lantai batu biru seperti karung pasir, wajahnya berlumuran darah dan berdarah, dan dia tampak sangat sedih. "Charlie, kamu berani menyakiti cucuku." Wajah Lucas berubah sangat muram dalam sekejap, dia berteriak dengan marah, dan tubuhnya tiba-tiba meletus. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia memunculkan bayangan di udara. Sambil berteriak dengan marah, dia menyerang dengan telapak tangan dan meraung di udara. Bagaimana kekuatan mengerikan itu bisa diharapkan dari seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 70 tahun? Cek, lelaki tua itu akhirnya mau melakukannya sendiri tanpa memandang wajahnya. "Lupakan saja, biar aku coba dulu berapa beratmu." Saat pemuda itu berbicara, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Ketika bekas merah darah muncul di kulitnya, momentumnya meledak. Ketika kekuatan energi dan darah yang kuat memenuhi tinjunya, dia meninju telapak tangan Lucas. Bersambung.